Halo minasang, konnichiwa, selamat bertemu kembali dalam taktik ide pembelajaran. Mari kita mulai. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Perhatikan ada dua gambar di sini, ya, yang sebelah kiri dan kanan. Apa persamaan dan perbedaannya coba? Oke, persamaannya sama-sama sedang belajar, ya, kegiatan pembelajaran di kelas. Apa bedanya? Oke, kalau ini semuanya pada diam gitu ya, sepi. Tetapi ini banyak yang bertanya, banyak yang angkat tangan. Oke, teman-teman sekalian, kira-kira mana yang sering ditemukan ya ketika kita mengajar di kelas? Siswa terdiam atau banyak bertanya? Nah, karena tanya jawab itu adalah salah satu taktik mengajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Pernahkah teman-teman menemukan siswa terdiam atau mungkin takut saat ditanya oleh gurunya? Apakah pertanyaannya memotivasi siswa untuk berani menjawab? Nah, cobalah dengan pilihan alternatif pertanyaan yang banyak. Ya, prinsipnya adalah kita upayakan materinya menarik dan menantang. Kemudian yang kedua, pertanyaannya itu bervariasi, tidak hanya satu model saja. Kemudian berikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih jenis pertanyaan. Misalnya, kemampuan kata benda, kata kerja, ini PU, ini pengetahuan umum. Wah, bisa saja ada anak yang saya memilih pengetahuan umum. Nah, coba perhatikan ini, ya. Ini ada video sedang kegiatan pembelajaran di kelas. Perhatikan para siswa ini, apakah dia aktif, apakah atraktif anak itu? Coba kita lihat. Sore wa suji ini kan kayak garus kan. Hai. Suji. Sore wa kayak zai desu ka. Iya, Kak. Iya. Sore wa eigo desu ka. Iya. Oke, ya, walaupun apakah teman-teman memperhatikan tadi dalam video ada satu siswa yang masih tidur, itu pun sudah berusaha kita upayakan dengan cara game. Bisa kita bayangkan ketika kita tidak melakukannya dengan banyak variasi, nah itulah tantangan kita sebagai pengajar. Ya, pada kesempatan ini kita akan berlatih bagaimana taktik doku ini, yaitu membangkitkan motivasi siswa untuk bertanya, untuk mau menjawab. Nah, kuis ini tentu saja seperti sebelumnya bisa dicoba pula pada mata pelajaran bahasa asing lain selain bahasa Jepang tentunya. Ya, perhatikan di sini, ini ruangan kelas. Ini ruangan kelas. Ini ada guru, kemudian ini siswa tentunya. Kemudian ini kita siapkan kuis. Kalau ada kuis, misalnya kita ada 2 kelompok, maka di situ bisa kita kasih nilai kalau benar. Itu misalnya nilai 100, 200 atau 300, tergantung level pertanyaannya, ya, tingkat kesulitannya. Kemudian di sini ada kotak-kotak, seperti apa itu dan apa yang dimaksud? Seperti ini. Misalnya kita beri nama, ya, warna-warni kuis, ya, kuis yang berwarna-warni. Maksudnya banyak macamnya. Ini ada kata benda, ada kata kerja, pola kalimat, partikel, kemudian tanya jawab, kemudian kana ini bisa hiragana, bisa katakana, menyimak, dan PU ini pengetahuan umum. Ya, ini pilihannya banyak. Jadi kemampuan anak bisa memilih mulai dari kata benda, kata kerja, dan lain-lain sampai pengetahuan umum. Begitu ya. Teman-teman sekalian, siswa ini bebas memilih tentunya. Silahkan siswa untuk memilih bebas. Apakah dia memilih pola kalimat, kana, dan sebagainya. Ya. Kemudian guru tentunya akan membacakan soal yang dipilih siswa tadi, ya. Kalau siswa memilih kata kerja, maka soal yang ada hubungannya dengan kata kerja kita bacakan. Nah, tentu saja seorang guru ini harus menyiapkan, ya, kita harus menyiapkan soal sebanyak-banyak secara bervariasi, baik soal kaitannya dengan kemampuan kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya, hingga ke pengetahuan umum.
Ya, perhatikan ke sini. Kita akan memberikan contoh misalnya ini ada contoh. Ini siswa misalnya memilihnya kata beda. Maka jenis soalnya adalah seperti berikut ini. Soal pertama misalnya. Kore wa nihongo de nan desu ka? Apa coba? Bahasa Jepangnya apa itu? Kita kasih gambar di situ. Kabang desu ne, tas desu ne. Coba perhatikan soal nomor 2. Tentu saja levelnya akan lebih tinggi lagi, lebih sulit lagi. Kore wo tsukatte moji o keshimasu. Ya, dia menghapus dengan menggunakan ini katanya. Nah, pertanyaannya yang dimaksud ini itu apa? Kore wo tsukatte, kita menggunakan ini untuk menghapus. Kira-kira apa? Penghapus ya, atau penghapus papan tulis kore desu ne, keshigomu. Ya, kalau ini kokuban, keshi begitu ya. Nah, tentu saja level berikutnya, pertanyaan berikutnya akan lebih sulit lagi. Nah, ini dalam bentuk percakapan misalnya. Sore wa raket to ni kankei ga arimasu ka? Apakah ada hubungannya dengan raket? Jawabnya apa? Iye, boru ni kankei ga arimasu. Tidak, justru ada hubungannya dengan bola katanya. Nah, kira-kira apa jawabnya? Sepak bola. Sepak bola desu ne. Tidak ada hubungannya dengan raket, tetapi berhubungan dengan bola. Berarti sepak bola. Nihongo de saka desu ne. Tentu saja soal nomor 1 ini levelnya 1. Dia hanya memahami saja, dia hanya tahu pengetahuan saja. Ya. Kemudian nomor 2 sudah level 2. Dia lebih ke aplikatif. Ya, bagaimana menggunakan sesuai dengan pola itu yang disampaikan tadi. Kemudian ini level L3 ya, level 3 ini sudah mencapai kepada penerapan begitu ya. Tentu saja dalam penilaian pun kita harus bedakan. Kalau level 1 100, 2 200 dan 3 300 begitu ya. Kemudian contoh berikutnya ya. Misalnya siswa memilih pengetahuan umum katanya ya. Level 1-nya seperti apa? Ya, kita lihat contohnya ya. Nihon no suto wa doko desu ka? Ayo. Di mana katanya? Apanya di mana? ibu kota Jepang. Hai. Tentu saja Tokyo ya jawabnya ya. Nah, kita levelnya naikkan sedikit lebih tinggi ya. Nihon wa Indonesia no doko desu ka? Dia akan ini aplikasi ya, aplikatif ini. Ditanyakan Jepang itu dari Indonesia itu dia berada di mana sih? Tentu saja di sebelah utara ya. Berarti kita jawabnya ya. Kemudian nomor 3 levelnya lebih tinggi lagi. Nihon no fuyu wa samui desu. Musim puyu, musim dingin di Jepang itu dingin katanya. Nah, pertanyaannya, natsu wa do desu ka? Bagaimana kalau musim panas? Bagaimana kalau musim panas? Nah, itu ya. Oke, tentu saja panas ya. Atsui desu ne. Berarti ini levelnya level 1, level 2 dan ini level 3 sudah nyampe ke penerapan. Oke. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dan sayonara.